Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Beni yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan Bapak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapi tadi dari yang sudah dipaparkan oleh para ustadz dan juga yang sudah disampaikan oleh Ustadz Agung juga tentang bagaimana usia 30 sudah mulai proses pematangan menuju puncaknya di 40. Ya juga saya dengar juga ada pepatah mengatakan di usia 40 tahun itu dua kaki terpisahkan di antara mau pilih dunia atau akhirat. Nah, di posisi-posisi seperti itulah kadang-kadang saat di usia yang 40 itu proses pematangan maupun proses karir kadang sedang puncak-puncaknya sehingga godaan kiri kanan luar biasa. Mungkin ada advice saran karena beberapa kolega pernah punya curhat seperti itu. Menarik. Barangkali bisa jadi referensi. Saya kira demikian. Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang benar ya Pak Beni, memang justru ketika kita memasuki usia-usia menjelang tua begitu, ujiannya lebih luar biasa dibanding kita di usia 30-40. Nah, adakah nasihat yang bisa kita lakukan ini Ustaz Syahdan? Ya, sebetulnya tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Ujai. Bagaimana untuk menghindari itu, sibukkanlah kita dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ketika hidup seseorang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dia hidupnya disibukkan dengan keburukan-keburukan. Contoh nih Pak, air, botol. Kalau kita buang, kita tuang airnya, ada nggak isinya? Ada nggak isinya airnya kita buang? Ada nggak? Ada. Apa itu? Oksigen. Benar nggak? Kalau kita celupin ke air, dia blubuk-blubuk. Air masuk, oksigen keluar. Kalau air keluar, oksigen yang masuk. Begitulah hidup kita. Kalau selalu kita input dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, maka akan sendirinya mingser. Apa mingser itu Bang? Minggir. Kejelekannya minggir, kemaksiatannya menjauh, kemungkarannya out. Bahasa kerennya kalau bahasa Arabnya, man asya taqiyan asya qawiyan. Orang yang hidupnya diisi dengan ketaatan dan ketakwaan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, kekuatan-kekuatan. Begitu kira-kira Mas Agung. Nah Ustadz Uji mungkin bisa sedikit menambahkan sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya nanti. Artinya di lain sisi Allah cinta dengan pemuda-pemuda yang beriman. Pemuda kan usianya 25 tahun, 30. Tetapi di lain sisi Allah mengatakan bahwa hati-hati dengan usia 40 tahun. Lantas bagaimana kita bisa mengkorelasikan dua hadis ini? Naam, artinya memang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin memberitahu kepada kita bahwa ketika engkau gitu ada di usia muda, maka bermanfaatlah gitu kan di usia mudamu itu gitu. Nah, raih cita-cita, lalu kemudian isi untuk hal-hal yang mendatangkan maslahat dalam agama ini gitu. Nah, di satu sisi ketika sudah umur 40 tahun gitu kan, Allah Ta'ala yang tadi saya sampaikan karena rasa sayang, rasa cintanya, iya, Allah ini kan walaupun punya ancaman, punya yang namanya iming-iming gitu kan, pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim gitu. Nggak mau yang namanya hamba-hambanya itu masuk ke dalam nerakanya gitu ya. Akan tetapi ya, kadangkala kembali lagi kepada kita sebagai sebuah bukti Allah Ta'ala udah kasih tuh petunjuk-petunjuknya umur 40 tahun. Biar hal-hal yang dikhawatirkan tidaklah terlambat. Sehingga balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kondisi mendapat ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah.
Nah ini persoalannya gitu. Nah maka daripada itu penekanan dari studi awal sampai dengan saat ini mulai dari sekarang nih. Jadi pembahasan bukan sekedar pembahasan, denger juga cuman bukan denger gitu. Ah ada Damai Indonesia aku udah dah gitu, enak nih gitu kan. Masuk TV jangan begitu. Rodieh, mana Rodieh? Ada Maimunah gitu. Jangan begitu niatnya. Niatnya mau dimanapun mau damai kayak mau kagak damai kayak. Maksudnya kagak damai Indonesia aku mau bukan damai Indonesia aku ya. Bukan damai kagak damai, berkelahi lagi ntar kalau begitu. Nah, apapun di mana majelis ilmu kita datang untuk niat tadi tuh. Memperbaiki diri dan pada akhirnya mendapatkan manfaat. Bisa kita pakai, bisa kita aplikasikan apa yang menjadi pesan Allah khususnya dalam tema kita pada kesempatan hari ini. Insya. Baik, kita masih ada waktu. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Yang saya ingin tanyakan yaitu pada usia 40 tahun ke atas, apa yang bisa kita lakukan dan kita amalkan? Yang kedua, bagaimana kita mengetahui seseorang yaitu keimanannya dan juga mengetahui diri kita sendiri. Baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ujai. Siap, tadi yang terakhir apa Bu? Parameter bahwa kita mencapai tingkat keimanan tertentu. Oh begitu, yang pertama maaf tadi. Apa yang harus dilakukan ketika kita menginjak 40 tahun? Oh pertama ketika kita menginjak umur 40 tahun banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ya, kenapa? Karena selama 40 tahun ini, gitu kan, sebetulnya balik lagi nih sama pembahasan kita ngulang-ngulang, gitu kan, sebagai penekanan bahan muhasabah. Orang kalau bermuhasabah, dihitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melahirkan daripada rasa syukur. Dengan rasa syukur itu akan mendorong kita untuk memperbanyak daripada ibadah sebagai bukti konkret rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang kedua, umur 40 tahun banyak-banyakin sama keluarga. Banyak-banyakin namanya keluarga gitu. Sama anak, sama istri. Ya Bang Assalamualaikum. Banyakin sama keluarga, sama anak. Biar ada komunikasi, biar ada pendekatan. Sehingga kita punya yang namanya keluarga tersebut bisa menilai kita ada kedekatan yang sangat-sangat bermanfaat. Hubungan antara kita dengan anak-anak kita. Berapa banyak orang ketika lagi sibuk-sibuknya, kan tadi dibilang tuh, yang namanya 40 tahun kadang-kadang lagi sibuk-sibuknya kita gitu kan. Nggak apa-apa, kerjain kesibukan nggak jadi masalah. Tapi jangan pernah lupain yang namanya keluarga. Sebab ini akan jadi dampak kita di masa tua, hati-hati. Anak ngomong bisa nggak berani. Ngomong bisa nggak berani, diam. Tapi nyimpen atau lu mah dulu juga boro-boro perhatiin gua. Ntar kita susah, anak kita males-malesan ngurusin kita di waktu kita tua. Maka 40 tahun menjadi sebuah sarana. Itulah tadi itu. Sekali lagi saya katakan bahwa inti daripada ayat tersebut itu membicarakan salah satunya bagaimana persoalan kita dengan keluarga kita. Berharap anak kita menjadi anak yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kan begitu ya? Agar apa? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari karena sikap kita mentang-mentang kita sibuk, anak bodo amat, ditinggal. Wah, kasih orang, kasih tetangga, nitip sama yang namanya adik, nitip sama orang tua, kita lagi sibuk. Ini kan fenomena. Betul gak sih? Fenomena yang udah terjadi. Udah gitu nambah kurang ajar, bukan doain orang tuanya, bukan bebein orang tuanya dijadiin ratu, dititipin cucu. Masya Allah. Ada yang kayak begitu gak tuh manusia tuh? Mana orangnya di sini? Ngaku aja loh.
Ya, Baik. mau pergi dulu Ustaz, gitu. Mungkin Silakan. yang kedua bisa dijawab oleh Ustaz Syahdan berkaitan dengan parameter bahwa kita telah mencapai keimanan tertentu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, parameternya keimanan kita meningkat atau tidak, lihat. Selama hidup kita makin hari, apakah kita makin taat? Apakah kita makin rajin ibadah kita? Apakah kita makin suka berderma? Apakah kita semakin rindu membaca Al-Quran? Nah, ini parameter yang sangat nyata. Nggak ada alasan tuh kita sibuk, saya nggak bisa baca Al-Quran Ustadz. Kan kita punya hafalan. Berangkat kerja naik kendaraan sambil murojaah. Nggak ada yang ngomelin. Kali gitu diperikik polisi. Stop. Kenapa Pak? Kamu tadi saya lihat baca Al-Quran. Enggak. Yang penting kita fokus. Murojaah jalan terus. Jangan sampai alasan-alasan kesibukan kita menyebabkan kita kemudian terlena. Kita diingatkan oleh Al-Quran. Surat Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Apakah kami sudah memperpanjang, bukankah kami sudah memperpanjang usia kalian untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, dan aku pun telah mengutus seorang pembawa peringatan. Tetapi kenapa sih masih lalai terus? Masih apa bahasa tadi? Ndablek. Baik. Ini hati-hati. Kenapa? Ayat terakhirnya mengancam fazuku, maka rasakan azabku. Rasakan azabku nanti, bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia udah kerasa, nggak berkah hidup. Kalau selalu dunia terus yang kita pikirin. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, Ujai dan Ustadz Syahdan akan memberikan warning bagi kita, terutama kita yang telah melebihi usia 40 tahun, artinya bisa jadi semacam bonus dari Allah. Yang kita maknai, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari segala bentuk fitnah yang ada di depan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 26 Juni kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Matnaji dan Kang Rashid. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, kami datang menghadapmu ya Rabb. Kami datang dengan memikul dosa-dosa yang ada di punggung ini ya Rabb. Sementara curahan rahmatmu, kasih sayangmu, rizkimu terus engkau limpahkan kepada kami. Sementara diri ini pendosa ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Takdirkan kami mengalami kematian yang husnul khotimah ya Rabb. Jauhkan kami dari su'ul khotimah ya Rabb. Limpahkan dan berkahi kami umur yang panjang penuh berkah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.